Tanda pemburu iblis adalah tanda misterius yang dapat muncul pada pemburu iblis dalam kondisi tertentu. Selama era Sengoku, yaitu pada zaman keemasan para pembasmi iblis, nenek moyang dari gaya pernapasan pertama semuanya memiliki tanda-tanda di tubuh mereka yang berbentuk seperti bercak tato kecil yang kemudian dikenal sebagai tanda pemburu iblis. Dan pada video kali ini, kami akan sedikit menjelaskan apa itu tanda pemburu iblis dan bagaimana tanda itu bisa muncul. Tapi sebelum kita mulai videonya, ada baiknya kalian subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Tanda pemburu iblis adalah kelainan pada kulit yang menyerupai tanda lahir dan biasanya muncul di wajah atau lokasi lain yang terlihat dari tubuh pemburu iblis. Setiap pemburu iblis memiliki pola unik pada tanda mereka yang tampaknya didasarkan pada gaya pernapasan yang mereka gunakan. Tanda itu hanya dapat dibangkitkan dalam kondisi tertentu dan memberikan kemampuan khusus sekaligus meningkatkan sifat pemiliknya yang sudah ada sebelumnya. Setelah dibangkitkan, tanda tersebut dapat menghilang setelah beberapa waktu bersamaan dengan efeknya. Meskipun tanda itu dapat diaktifkan kembali seperti yang terlihat pada Muichiro Tokito dan Kamado Tanjiro dengan memenuhi kondisi yang sama melalui pelatihan untuk mempertahankan tanda itu untuk mencegahnya menghilang sejak awal. Salah satu sifat khusus dari tanda pemburu iblis adalah bahwa tanda itu dapat menyebar dari satu pengguna pernapasan ke pengguna pernapasan lainnya. Seolah-olah tanda itu beresonansi dengan satu sama lain. Meskipun ini hanya bisa terjadi pada Kamado Tanjiro, tanda pemburu iblis telah terbukti bertambah ukurannya setelah berulang kali dibangkitkan, yang memungkinkan dapat meningkatkan kemampuan pemiliknya tergantung seberapa besar tanda tersebut muncul. Agar seseorang dapat membangkitkan tanda tersebut, salah satu kriteria yang harus mereka penuhi adalah selamat dari kondisi yang sangat mengancam jiwa. Khususnya seperti memiliki detak jantung yang lebih dari 200 bpm dan suhu tubuhnya lebih dari 39 derajat Celcius. Yang mana kondisi tersebut dapat berakibat fatal dalam banyak kasus. Dalam manganya, Muichiro Tokito menyatakan bahwa bertahan hidup adalah perbedaan utama yang memisahkan mereka yang ditandai dan mereka yang gagal membangkitkannya. Namun, mungkin persyaratan yang paling penting adalah berhubungan dengan seseorang yang memiliki tanda itu atau telah ditandai sebelumnya. Tanpa memenuhi syarat ini, tanda pemburu iblis tidak dapat dibangkitkan sama sekali. Asal-muasal tanda itu berasal dari nenek moyang pernapasan, yaitu Yorichi Sugikuni. Tidak seperti pemburu iblis lain yang harus memenuhi persyaratan khusus untuk mengaktifkan tanda pemburu iblis, Yorichi justru terlahir dengan tanda itu. Setelah bergabung dengan kelompok pemburu iblis, Yorichi menyebarkan tanda ke semua pendekar pedang lainnya yang memungkinkan mereka untuk membangunkan tanda mereka sendiri juga. Terlepas dari seberapa umum tanda itu di antara pemburu iblis selama era Sengoku, sebagian besar catatan tanda itu hilang seiring berjalannya waktu. Hal itu dikarenakan para pemilik tanda sebelumnya tidak menganggap tanda itu penting atau karena informasi tentang tanda itu hilang berkali-kali saat kelompok pemburu iblis hampir dimusnahkan. Terkait dengan kemampuan yang dihasilkan, akibat tanda pemburu iblis adalah dapat merubah senjata Nichirin penggunanya menjadi merah cerah. Hal itu bisa didapatkan dengan cara membenturkan pedang mereka dengan pendekar pedang lain atau mencengkramnya dengan kekuatan yang luar biasa. Pedang Nichirin berwarna merah cerah memiliki kemampuan untuk menghasilkan panas yang hebat dan juga menghambat regenerasi iblis. Beberapa di antaranya adalah iblis yang berada di level atas terkuat dan Raja Iblis itu sendiri. Setelah membangkitkan tanda, kekuatan fisik dan kecepatan pemiliknya akan meningkat secara drastis ke titik di mana pemburu iblis tingkat Hashira mampu mengalahkan iblis bulan atas dan bertarung di tanah yang sama dan tumbuh dalam kekuatan yang sebanding di antara mereka. Dijelaskan bahwa kekuatan lengan fisik pemilik tanda akan meningkat sekitar 100 kali lipat setelah berhasil membangkitkan tanda pemburu iblis. Peningkatan kecepatan pemilik tanda juga cukup jelas. Seperti yang terlihat dengan Muichiro Tokito yang awalnya kesulitan menangani berbagai teknik dari Gyoko dan setelah mengaktifkan tandanya, dia kemudian mampu mengungguli dan bahkan memberikan serangan kepada Gyoko yang saat itu Gyoko sedang dalam bentuk mode seriusnya. Tanda itu juga dapat meningkatkan resistensi atau ketahanan pemiliknya terhadap darah iblis Muzan yang mirip dengan cara pernapasan konsentrasi total.
Pemilik tanda pemburu iblis berpotensi mendapatkan akses untuk melihat ke dalam dunia transparan yang memungkinkan mereka bisa melihat keseluruhan organ tubuh orang lain seolah-olah kulit mereka transparan. Hal ini dapat memungkinkan mereka untuk melacak aliran darah, pernapasan, konstruksi otot, dan gerakan sendi dari orang yang mereka lihat yang dapat digunakan untuk memprediksi gerakan mereka dan menghindari serangan mereka dengan mudah. Selain itu, mereka yang dapat mengakses dunia transparan juga dapat merasakan dunia dalam gerakan lambat yang selanjutnya meningkatkan kecepatan reaksi dan gerakan mereka. Membangkitkan tanda pemburu iblis tentunya juga memiliki efek samping. Pemburu iblis yang telah membangkitkan tanda itu dikatakan akan meninggal sebelum mencapai usia 25 tahun. Kokushibo menyatakan bahwa membangkitkan tanda pemburu iblis hanya mengurangi masa hidup pemiliknya dengan imbalan kekuatan yang lebih besar. Namun, Kokushibo berhasil bertahan dengan menerima tawaran Muzan untuk menjadi iblis. Dia sudah hidup kira-kira 4 abad lamanya setelah melewati usianya yang ke-25 tahun. Hal itu dia lakukan untuk memperoleh kehidupan abadi dengan cara berubah menjadi iblis. Terlepas dari kutukan itu, masih ada kemungkinan untuk membangkitkan tanda itu setelah pemburu iblis berusia lebih dari 25 tahun. Hal itu terbukti dengan kebangkitan tanda milik Gyomei saat sedang berhadapan dengan Kokushibo. Kokushibo menduga bahwa Gyomei akan mati dalam beberapa jam setelah mengaktifkan tandanya. Gyomei pun meninggal, meskipun ada kemungkinan dia meninggal akibat luka-luka yang dideritanya. Selain itu, Yorichi juga berhasil hidup melewati usia 80 tahun, meskipun hal ini juga dapat dijelaskan dengan fakta bahwa dia terlahir dengan tanda tersebut. Karena ketidakkonsistenan kutukan tersebut, mungkin saja itu hanya sebagai tahayul belaka. Namun, karena tidak ada seorang pun yang membantahnya secara menyeluruh, kemungkinan besar kutukan itu benar-benar ada. Itu dia penjelasan singkat mengenai tanda pemburu iblis di anime Kimetsu no Yaiba. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga komen pendapat kalian tentang video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.